Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Hans Christian Cohendana di Psychology Talk atau Psytalk. Nah, Psytalk itu apa sih? Psytalk itu adalah sebuah tempat untuk berdiskusi bareng teman-teman dari jurusan psikologi atau teman-teman dari manapun deh terkait isu-isu psikologi yang terjadi saat ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang pseudoscience. Apa sih pseudoscience? Pseudoscience itu adalah sebuah ilmu yang dikenal dari zaman dahulu, tapi metode dan penjelasannya itu masih keliru. Tapi kenapa sih mereka bisa percaya dengan pseudoscience? Karena menurut mereka pseudoscience itu masuk akal. Nah, pada hari ini topik yang akan kita bawakan itu adalah tentang dominasi otak kanan dan otak kiri. Bener gak sih otak itu didominasi oleh salah satu bagian? Nah, udah dah teman-teman dari mahasiswa psikologi Universitas Brawijaya. Saksikan video ini dan kita langsung saja lanjut di videonya. Nah, sekarang nih udah ada 4 mahasiswa Universitas Brawijaya nih yang ingin membahas tentang dominasi otak tuh benerkah adanya atau itu cuma mitos di masyarakat. Tapi sebelum aku masuk ke pertanyaan untuk menanyakan ke kalian gitu, bisa gak sih kalian kenalin diri kalian dulu ke teman-teman di rumah biar mereka tahu gitu siapa sih orang-orang yang ganteng dan cantik di depan ini. Coba dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Halo, aku Diah Ayu Ratnasari dari Program Studi Psikologi Universitas Brawijaya. Hai, aku Arna Alexandria dari Program Studi Psikologi Universitas Brawijaya. Halo, aku Aurora Dilasmara Putri, aku juga dari Psikologi Universitas Brawijaya. Halo, aku Ibu Julianda, aku juga dari Psikologi Universitas Brawijaya. Oke, kalian udah tahu nama-nama dari mereka kan? Berarti sekarang nama panggilannya kalian siapa sih? Bisa dipanggil Diah sih. Dipanggil dia. Kalau kamu? Wah, dipanggil Karin sih. Karin. Kamu? Aku bisa dipanggil Ara. Ara. Oke, kalau kamu? Aku biasa dipanggil Juli. Juli. Oke. Kalian udah tahu kan kalau misalnya hari ini tema yang kita bawakan itu tentang dominasi otak. Nah, di Side Talk kali ini aku bakalan kasih kalian pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa menjawab rasa penasaran dari teman-teman di rumah. Nah, aku pengen tanya dulu deh mungkin dari Mas Juli dulu ya. Mas Juli yang paling dekat dengan aku nih, ya kan? Dari Mas Juli sendiri nih, apa sih mitos yang berkembang di masyarakat tentang dominasi otak? Kalau kita lihat di orang-orang sekitar ya, mungkin yang paling banyak itu dominasi otak kanan kiri itu orang taunya kalau otak kanan itu biasanya dia orangnya artistik, seni ini. Kalau otak kiri itu biasanya orangnya matematik, analitis gitu. Berarti otak kanan itu cenderung di generalisasi kalau mereka itu suka dengan seni dan artistik. Kalau otak kiri analitis dan berpikiran secara logika gitu. Oke, berarti itu salah ya Mas Juli ya? Harusnya gitu. Oke, kalau dari Ara nih aku pengen nanya nih Ra, apa sih dampak dari adanya kesalahpahaman di masyarakat ini? Oke, kalau dampaknya itu ada dampak negatifnya nih. Nah, dari keyakinan masyarakat yang salah paham ini, orang itu jadi membuat pedoman ini tuh sebagai pedoman dia untuk mengambil suatu keputusan. Iya, contohnya itu orang yang dominasi otak kanan akan cenderung memilih jurusan yang berbau seni. Iya, atau memilih pekerjaan-pekerjaan yang memang merupakan katanya orang ini pasti dominasi otak kanan nih gitu, maupun sebaliknya buat otak kiri juga. Berarti mereka bisa berdampak pada pekerjaan atau masa depan mereka ya, karena kesalahpahaman ini. Yang dimana sebenarnya itu otak tuh gimana sih, aku pengen nanya sih sejarah kok bisa sih otak tuh dipercaya mempunyai dua sisi. Gimana sih sejarah otak bisa dipercaya masyarakat gitu, gimana sejarahnya? Jadi awal mula pembahasan mengenai dominasi otak kanan dan otak kiri ini berasal dari seorang ilmuwan Prancis bernama Paul Broca, di mana ia menemukan satu bagian otak di otak kiri yang nantinya dinamakan area Broca. Nah, ia mengatakan bahwa itu merupakan pusat bahasa. Nah, pada tahun 1870 ada ilmuwan lain yang bernama Karl Barnitz. Ia mengatakan bahwa ia menemukan pusat bahasa yang lain, di mana hasil dari penelitian dari dua ilmuwan itu nantinya menimbulkan suatu keingintahuan dari masyarakat lain. Nah, jadi pada tahun 19
70 itu ada satu ilmuwan yang bernama Robert Sperry yang melakukan riset. Riset itu sekitar 10 tahun dan dari riset itu ia menyimpulkan bahwa otak itu terdiri menjadi 2 bagian, otak kanan dan otak kiri, di mana di setiap bagian itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oke, berarti di bagian otak itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda karena adanya penjelasan dari peneliti itu, makanya kenapa masyarakat bisa dengan mudahnya percaya gitu ya. Benar sekali. Oke, kalau misalnya aku nanya Karin, kenapa sih hasil dari penelitian tadi itu bisa diterima dalam masyarakat gitu? Jadi apa sih yang buat mereka tuh meyakini mereka tuh kalau misalnya penelitian itu benar? Nah, ini lanjutan dari dia ya. Jadi Broca ini pendapat dari Broca itu bisa diterima karena apa? Karena dia pernah menemukan suatu kasus di mana ada pasiennya dia yang mengalami kesusahan dalam berbicara, berbahasa setelah mengalami stroke di bagian otak kiri. Sehingga itu membuat masyarakat, wah berarti bener nih, ada buktinya dan yang ngomong ini ilmuwan. Sehingga orang-orang tuh mudah percaya dengan statement tersebut. Oke, karena ada suatu kejadian. Iya, bener banget. Yang membuat mereka yakin nih kalau otak itu dibagi menjadi 2 bagian. Yap. Oke, kalau misalnya aku tanya nih kepada kalian berdua nih yang menjelaskan tentang kesalahpahamannya tadi, apa sih fakta yang sebenarnya yang harusnya bukan penjelasan tadi itu yang benar, tapi ada fakta di balik semua itu? Gimana sih faktanya? Jadi sebenarnya otak itu memang terbagi menjadi 2 bagian, tetapi mereka bekerja secara bersama-sama. Nah, aku punya contoh nih, gimana bekerja samanya 2 bagian otak ini selain yang disebutkan oleh Karin tadi. Jadi contohnya adalah ketika kita melukis, itu kan orang-orang pasti mengiranya itu otak kanan yang bekerja karena kan mengatur pola ya kan. Tapi sebenarnya dalam melukis kan kita nggak cuma mengatur pola ya, kita juga menggerakkan tangan, terus mengkoordinasi gimana kok pola-pola itu bisa nantinya tersambung menjadi suatu lukisan. Nah itu sebenarnya otak kiri juga bekerja. Jadi otak kanan dan otak kiri itu bekerja sama, bekerja secara stimulan untuk menghasilkan suatu aksi, menghasilkan suatu lukisan itu sendiri. Berarti kalau misalnya fakta yang tadi disampaikan oleh kalian itu otak tuh bekerja sama, nggak ada yang dominasi otak kiri. Kalau misalnya gambar bisa melukis tuh berarti otak kanan yang bekerja aja gitu, berarti nggak ada gitu ya? Iya Benar sekali. Kalau aku pengen nanya nih, balik ke Mas Juli nih, ada nggak sih pengalaman pribadi tentang dominasi otak ini? Ada nggak sih dari lingkungan sekitar, dari pengalaman Mas Juli? Oke. Nah, kalau pengalaman sendiri, mungkin dulu aku juga percaya kalau ada dominasi otak kanan sama otak kiri. Oke. Karena waktu aku sering gambar, itu temen bilang, kamu pandai gambar ya, kamu suka gambar nih, pasti kamu dominan otak kanan gitu. Mungkin begitu. Berarti pengalaman dari teman yang mencap Ya. Mas Juli ini jago gambar nih, berarti dominasi otak kanan. Lalu gimana sih cara Mas Juli mengetahui kalau misalnya ternyata itu salah? Nah, mengetahui itu baru akhir-akhir ini sebenarnya pas Akhir-akhir masuk ke jurusan psikologi. Karena ada belajar pseudoscience ini. Pseudoscience berarti Ya. dominasi otak itu pseudoscience. Hmm. Oke. Kalau dari Mbak Ara, gimana sih cara supaya masyarakat nih yang nonton di rumah nih ataupun yang nggak nonton deh, gimana supaya mereka itu tahu kalau misalnya dominasi otak tuh salah? Apa sih cara yang paling efektif gitu biar mereka tuh tahu gitu, biar teman-teman di rumah bisa terapin di kehidupan sehari-hari juga? Gimana sih Mbak Ara? Oke, mungkin langkah yang bisa kita ambil adalah dengan memberikan literasi tentang psikologi otak ya buat orang-orang, dan memberi edukasi untuk orang-orang pengertian bahwa dominasi otak dan kanan dan kiri itu tidak ada. Jadi mereka itu saling bekerja sama sehingga kita hanya bisa memaksimalkan fungsinya saja. Kalau untuk sarannya sendiri untuk mendidik mereka yang ada di rumah atau yang nggak menonton video ini, gimana sih caranya, sarananya gitu, kayak poster kah, video kah, atau mungkin bisa dibuatin suatu bidang ilmu yang baru kah, pseudoscience gitu? Gimana Mbak? Banyak sih, apalagi kan kita di era digital ya. Banyak tuh kita bisa melihat media sosial tuh banyak poster-poster atau mungkin untuk orang-orang yang suka membaca atau
membaca komik itu kan ada juga kan buku-buku yang dia itu sebenarnya memberikan ilmu tapi dikemas dalam bentuk komik yang seru nih. Itu jadi membuat orang tuh jadi lebih tertarik. Nah, itu salah satu caranya. Iya, berarti bisa dibuatin hal-hal yang menarik minat mereka gitu ya, yang terkait perkembangan zaman saat ini kan udah sangat mengandalkan media sosial gitu. Mungkin bisa di posting atau dibuat dalam bentuk hal-hal yang menarik di media sosial gitu ya Mbak. Betul. Agar dampak-dampak negatif tadi tidak terjadi juga. Nah, kalau untuk jadi penutup nih dari Side Talk kali ini, ada nggak sih simpulan dari dominasi otak ini dari pembicaraan kita dari tadi gitu Mbak? Oke, kalau kesimpulannya ya dari pembicaraan kita tadi itu mitos tentang dominasi otak kanan dan otak kiri dalam penentuan bakat seseorang itu adalah pseudoscience. Itu tidak ilmiah ya teman-teman. Jadi meskipun yang sebenarnya dikatakan sama dia, Karin dan Julie, meskipun otak itu memiliki fungsi masing-masing, tetapi mereka sering bekerja sama untuk menghasilkan suatu aksi. Nah, daripada kita memperdebatkan terus nih dominan otak kanan atau kiri, jadi mending kita memaksimalkan otak kita untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Gitu. Oke, berarti kita harus memaksimalkan fungsi kedua bagian ya. Berarti nggak ada otak kanan otak kiri, tapi otak bekerja sebagai satu kesatuan. Betul. Benar ya? Oke, terima kasih ya untuk waktu dan kesempatan bisa ngobrol bareng kali ini, kayak memberikan ilmu baru juga bagi saya sendiri, bagi teman-teman di rumah. Mungkin mereka yang awalnya kiranya itu dominasi otak tuh ada gitu. Aku ini otak kanan, aku ini otak kiri. Tapi dari obrolan kita hari ini, mereka jadi tahu nih kalau misalnya itu otak tuh satu kesatuan dan otak tuh nggak ada dominasinya. Makasih banget nih buat waktu kalian. Mungkin abis ini kalian ada kesibukan lain yang bakalan kalian jalani. Cuma terima kasih saja yang bisa aku ucapin. Dan maaf nih kalau misalnya dari tadi itu aku ngomong itu ada kesalahan kata atau kesalahan kalimat yang menyakiti hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kalian sudah hadir di Side Talk hari ini. Semoga kalian semangat menjalani hari kalian. Terima kasih. Iya.